ada kiai yang kemudian ketokohannya secara informal kemudian berlaku secara formal pula. Pada pergeseran zaman yang menempatkan kiai itu tidak terlalu sentral seperti saat ini. Kiai-kiai ikonik seperti pesantren Lirboyo atau Ploso sekalipun yang bisa disebut sebagai pesantren madhab NU yang terbesar saat ini, tiap pemilu, tiap pilpres pasti mengeluarkan rekomendasi dan rekomendasinya selalu kalah. Selalu kalah, baik gubernur, baik presiden dan semacamnya itu. Dulu Prabowo 2019, 2014 juga ke Lirboyo, rekomendasinya sama, mendukung. Dan itu tidak jadi. Itu artinya bahwa ada penurunan atau gradasi luar biasa secara elektoral kalau menggunakan kiai dan pesantren sebagai trigger untuk mendapatkan suara. Atau istilahnya Bang Emros tadi adalah influencer. Pemirsa, kemana suara Nahdien akan berlabuh dalam tradisi NU, seberapa kuat pengaruh dukungan Kiai terhadap para pemilihnya. Mas Soleh, seberapa pengaruh rekomendasi Kiai terhadap para santri dan warga di sekitarnya? Iya, ini pertanyaan klasik dari pemilu-pemilu dan dari pilpres ke pilpres. Makanya kemudian ini harus ditanyakan soalnya semua paslon datang juga. Betul, iya, dan ini ada yang unik juga, satu pesantren didatangi 3 paslon. Memang menarik pesantren dan kiai itu. Sebenarnya saya tidak setuju bahwa variabel yang temuannya Clifford Geertz tahun 60-an, santri abangan priai, kemudian di sini ada kiai yang kemudian ketokohannya secara informal kemudian berlaku secara formal pula. Pada pergeseran zaman yang menempatkan kiai itu tidak terlalu sentral seperti saat ini. Kiai-kiai ikonik seperti pesantren Lirboyo atau Ploso sekalipun yang bisa disebut sebagai pesantren madhab NU yang terbesar saat ini, tiap pemilu, tiap pilpres pasti mengeluarkan rekomendasi dan rekomendasinya selalu kalah. Selalu kalah, baik gubernur, baik presiden dan semacamnya itu. Dulu Prabowo 2019, 2014 juga ke Lirboyo, rekomendasinya sama, mendukung. Dan itu tidak jadi. Itu artinya bahwa ada penurunan atau gradasi luar biasa secara elektoral kalau menggunakan kiai dan pesantren sebagai trigger untuk mendapatkan suara. Atau istilahnya Bang Emros tadi adalah influencer. Jadi udah tergeser itu, saya meyakini bahwa ada perlu kreativitas baru kalau misal menggunakan ketokohan agama misalnya. Saya meyakini kenapa gradasi terhadap kalangan kiai ini menurun agak lumayan, ya karena memang itu menyimpulkan bahwa pesantren tidak terlalu sentral lagi, pertama. Yang kedua, agama ini dari sisi nomenklatur kepolitikan kita dalam konteks pilpres juga tidak terlalu dominan. Coba saya tanyakan pada Bang Emros, dari 21 programnya Mahfud Ganjar, berapa item-item nomenklatur yang mengarah pada agama, terutama Islam di sini? Betul. Ada nggak, Bang? Itu kaitannya saya yakin. Saya kira nggak ada ya? Ada. Tapi kita lihat dalam konteks apa? Kesejahteraan gitu ya. Karena bagaimanapun agama itu kan tidak bisa lepas dari kesejahteraan. Tapi tidak ada yang langsung terkait dengan umat tertentu, tentang agama kan nggak ada. Artinya berlaku. Umum kan? Iya, betul. Tapi untuk kemudian kesejahteraan semua umat. Iya, saya meyakini bahwa dalam tanda kutip. Sebentar saya potong ya. Menurut Anda itu tidak terlalu berpengaruh. Tapi lihat aja semua paslon, semua tim ses apapun namanya, Timnas, TKN, TPN, ada kiainya. Itu bagian dari ritual pemilu. Dan semuanya jadi influencer. Boleh saya tanggapi dari sudut komunikasi? Boleh, Bang. Silakan. Terlepas daripada kiai atau tokoh agama gitu ya, kenapa bisa terjadi? Saya bicara tentang tokoh gitu ya. Kalau saya masuk nanti ke tokoh agama tertentu jadi nggak bagus. Nah begini, bisa saja satu tokoh tersebut ketika ada orang datang, dia mengatakan iya. Gitu ya, bukan berarti berbohong, enggak. Tapi ketika itu dia terpengaruh dengan pesona, dengan tawaran-tawaran. Tetapi ketika sudah ditinggal, mereka merenung lagi, mendiskusikan lagi dengan kelompoknya. Oh, ini bagus sekali ini tidak bagus ini. Karena ada kesadaran baru bagi setiap manusia. Pada pertemuan pertama atau kita ketemu dengan seseorang, bisa loh kita terlena kita dengan tawaran-tawaran. Tapi baru begini, setelah Bang, kita tinggal. enggak, tapi prakteknya di 03 juga ada kiai kan? Betul. Ada tokoh agama. Betul. Di 02 ada Abah Lutfi. Betul. 01 ada siapa? Jadi menyebar merata sebenarnya. Merata. Dan mereka menjadi influencer. Betul. Oleh karena itulah maka selalu mengatakan kalau karena ada di setiap tempat berarti pengaruhnya menjadi netral. Jadi kembali kepada siapa pemenangnya, yang program, yang rasionalitas tadi. Karena pengaruh kiai kan ada di mana-mana, tiga-tiganya.
Tapi kalau itu dikomunikasikan dengan Pak Mahfud, mungkin Pak Mahfud membantah. Oh, Karena di Madura Kiai dituruti. Betul, bukan karena programnya, bukan karena apa. Kombinasi Tapi dua-duanya. karena kesolehannya dia, karena kayak apa yang direkomendasikan Kiai diikuti. Gini ya Bang Go, orang yang soleh pasti rasional juga untuk kepentingan kesejahteraannya. Itu kombinasi. Jadi nggak boleh kita split terpisah begitu saja. Soleh titik atau program titik. Karena orang soleh pun akan orientasi kepada kesejahteraan. Gitu. Oke. Saya memahami mis pesantren, kemudian apa namanya hingar-bingar pemilu, hingar-bingar kampanye yang melibatkan nomenklatur dan budaya-budaya keislaman. Itu bagian dari entertain pemilu, entertain pilpres. Tidak lebih dari itu. Bahwa ada Terus nggak berani ngomong gitu. saya yang meyakinkan. Oke. Enggak gini. Masuk akal, masuk Sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Tadi kan Bang Mas Soleh belum hadir tuh. Kalau menurut Mas Soleh, seberapa pengaruh tokoh NU yang berada di PBNU merekomendasi atau berbicara tentang dukungan terhadap paslon tertentu? Misalnya kemarin Wasekjen Oke. menyampaikan bahwa tidak benar, mayoritas warga NU itu mendukung 02. Menurut Anda seberapa pengaruh itu untuk bisa mempengaruhi calon pemilih atau para pemilih? Menurut Anda signifikan nggak pengaruhnya? Itu menjadi signifikan ketika dibarengi dengan dalam tanda kutip program. Program yang direct program. Iya, iya. Bukan indirect. Kalau yang 21 punyanya Ganjar Mahfud itu kan indirect kan. Direct itu Bang. Yang program direct itu. direct itu maksud saya adalah petik langsung. Nah, kalau mereka diikuti dengan petik langsung pasti diikuti. Itu kan konsep Bang Emrus. Iya. Ya, maksudnya indirect karena masih di tingkat kertas. Kan? Betul. Kan belum jadi presiden. Iya dong. Artinya gini, bahwa kan visi, misi, program diturunkan pada misalnya Ini saking cintanya. Enggak, bukan. Salah satu contoh. Satu orang dari setiap penduduk miskin harus sarjana. Itu direct nggak? Operasional nggak? Ya itu rencana Bang. Artinya bahwa ditawarkan sesuatu yang terukur kok. Jadi Direct itu maksud saya, oke. misal kampanye itu paling tidak APK turun, kemudian transportnya diganti. Nah itu direct maksud saya. jadi money politik dong nanti. Ya, bukan lah, jadi kan ada ukurannya money politik itu kan kalau 100.000 ke atas kan. Kalau di bawah itu kan itu bukan money politik. Saya kira itu Jadi money Sulaiman Tanjung itu menjadi saya kira jadi Jadi perdebatan yang panjang. ini menyampaikan fakta di grassroots. Iya, iya. Bahwa apa yang langsung dirasakan, entah itu dalam bentuk sembako atau ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi riset dari yang Mas Soleh sampaikan Betul. bahwa Pendekatannya banyak yang seperti itu. terpengaruh jika ada sesuatu yang memang Karena direct konkret. itu. Iya. Bukan sesuatu yang 21 di atas kertas. Kan pemilu itu pesta kan, pesta demokrasi. Pesta kalau kering, tidak ada kopi, tidak ada rokok, kan mana ada yang mau kan gitu. Oke, ini kan ada dua paslon yang menempatkan kadernya di 01 dan 03. Menurut pendapat Anda, jika salah satu terpilih itu akan berdampak nggak pada peta politik Indonesia? Terutama ada kemungkinan ideologi-ideologi, ada kebijakan-kebijakan yang sangat nahdien yang kemudian akan berdampak pada peta politik nasional. Bisa nggak? Kalau misalnya pakai studi kasusnya Kiai Ma'ruf Amin, ada pengaruh nggak dengan masuknya beliau di posisi cawapres? Ya, kalau dengan sistem demokrasi yang kuat dalam tanda kutip seperti saat ini, ada parlemen yang kuat, kemudian legislasi dan apapun harus melalui Senayan, tampaknya tidak akan banyak berubah. Jadi jangkar Republik kita tetap 4 pilar. Ya. Jadi ada kaum nasionalis, ada militer dan polisi, ada kalangan modernis dan kalangan Islam tradisionalis. Saya meyakini itu tidak akan goyah. Ya. Karena apa? Karena proses-proses apapun, perubahan-perubahan yang sifatnya fundamental, itu harus melalui perdebatan di Senayan. Dan ini tidak mudah, saya yakin. Sekuat apapun presiden terpilih, misal katakanlah Anies yang dekat dengan kalangan Muslim, saya yakin tidak akan kembali itu 7 kata dalam Piagam Jakarta itu. Seberapun itu ya. Seberapapun kuatnya. Ya. Gimana menurut Abang? Baik, saya pikir tetap dalam konstelasi politik kita, saya pikir bagaimanapun kita tetap orientasi kebangsaan kita, pluralitas Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, itu menjadi dasar daripada paslon nomor 3. Jadi kita tetap bergerak atas dasar kebersamaan tanpa membeda-bedakan latar belakang suku ataupun daerah.
gitu ya. Tetapi bukan berarti secara lokal apa kebutuhan mereka, apa yang mereka inginkan secara religiusitas menjadi sesuatu hal yang kita menjadi perhatian. Oleh karena itulah nanti di dalam katakanlah mudah-mudahan Ganjar dan Mahfud menang, di dalam penyusunan kabinet nanti akan kita sampai sudah kita membicarakan sampai sejauh Saya ini. bingung meresponnya. Iya. Mudah-mudahan menang, terus saya bilang amin. Saya diprotes tadi. Jadi kan kita tidak Kabul. oleh kan mendahului kehendak Tuhan kan. Artinya bahwa kita akan tetap memegang pluralitas itu dari berbagai sektor. Jadi tidak pada sektor kedaerahan dan lain-lain sebagainya, demikian. Baik, terima kasih Bang Emrus sudah hadir di Baik, studio. terima kasih. Mas Soleh, terima kasih sudah banyak memberikan pencerahan terkait dengan politik Islam di Indonesia. Baik, pemirsa, masih tersisa waktu lebih dari 1 bulan untuk melihat kemana arah dukungan warga NU dalam Pilpres 2024. Apakah petanya akan sama dengan survei di akhir Desember 2023 atau akan lahir kejutan? Kita tunggu saja. Saya Tian Bahtiar, terima kasih sudah bersama Jak Forum. Sampai jumpa di episode selanjutnya.